Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada rekan-rekan mahasiswa di mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi. Hari ini kita akan memulai perkuliahan baru di semester Gasal tahun 2021 dan 2022. Materi hari ini ada beberapa yang akan kita bahas. Di antaranya adalah definisi etika, definisi moral, etika dan moral, faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika, sanksi dan pelanggaran etika, etika dan teknologi, serta case base yang akan diselesaikan oleh teman-teman bersama kelompoknya. Etika dalam kehidupan keseharian adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan keseharian, apalagi dengan perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi yang mendorong munculnya gejala-gejala moral yang fenomenal. Kenyataan ini menunjukkan perhatian dan minat orang-orang terhadap etika dan seluk-beluknya terus berkembang. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Hampir semua profesi yang ada memiliki kode etika profesi yang dituangkan ke dalam bentuk peraturan tertulis. Istilah etika ini berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal katanya adalah ethos, sedangkan bentuk jamaknya yaitu taeta. Ethos mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan atau adat, akhlak, dan watak, perasaan, sikap, cara berpikir, sedangkan taeta yaitu kebiasaan. Etika dapat dibedakan menjadi 3 arti, yaitu etika dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilakunya. Contohnya etika suku Indian, etika agama Buddha, dan etika Protestan. Etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Contohnya adalah kode etik suatu profesi. Etika sebagai ilmu tentang baik dan buruk. Apa yang disebutkan terakhir ini sama artinya dengan etika sebagai cabang ilmu filsafat. Ada 2 macam etika yang harus dipahami bersama dalam menentukan baik atau buruknya perilaku manusia menurut Pratama tahun 2018, yaitu etika deskriptif. Ini merupakan etika yang berusaha meneropong secara klinis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Sedangkan etika normatif ini merupakan etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku yang ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang diputuskan. Etika normatif ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar, bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang jadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian dan teori-teori. Sedangkan etika khusus ini merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar di bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana saya mengambil keputusan, bagaimana saya bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori, dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun penerapan itu dapat berwujud bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatar belakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia untuk bertindak etis. Cara bagaimana manusia mengambil suatu tindakan, suatu keputusan, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada di baliknya. Kemudian etika khusus ini bisa dibagi lagi menjadi 2, yaitu etika individual dan etika sosial.
Etika individual ini menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Etika sosial berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Lebih luasnya lingkup etika menjadikan etika terbagi atau terbelah menjadi banyak bagian atau bidang. Dalam pembahasan bidang yang paling banyak aktual saat ini adalah sebagai berikut, yaitu sikap terhadap sesama, etika berkeluarga, etika profesi, etika politik, etika lingkungan, dan etika ideologi. Faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika diantaranya adalah kebutuhan individu, tidak adanya pedoman atau area abu-abu sehingga tidak ada panduan, perilaku dan kebiasaan individu, kebiasaan yang terakumulasi tak dikoreksi, lingkungan tidak etis, pengaruh dari komunitas, perilaku orang yang ditiru, atau efek primordialisme yang kebablasan. Sanksi pelanggaran etika ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu sanksi sosial, ini skala relatifnya kecil, dipahami sebagai kesalahan yang dapat dimaafkan. Sanksi hukum skala besar, ini merugikan hak pihak lain. Hukum pidana menempati prioritas utama diikuti oleh hukum perdata. Moral dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu mors, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adaptasi atau kebiasaan. Di dalam kamus umum bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan, menurut Pratama tahun 2018. Moral berasal dari nilai tentang suatu nilai yang diwujudkan dalam bentuk perilaku anak, inilah yang disebut dengan moral. Jadi suatu moral melekat dengan nilai dari perilaku tersebut. Karenanya tidak ada perilaku anak yang tidak bebas dari nilai, menurut Darmadi tahun 2020. Kemudian nilai moral dalam kehidupan ini bisa dibagi menjadi beberapa, yaitu antara lain adalah religius. Ini merupakan sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Kemudian ada jujur. Ini adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, perbedaan suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Kerja keras, perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan, baik hambatan belajar, hambatan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Kreatif, berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Mandiri, ini merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Demokratis, cara berpikir dan bersikap, bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya sendiri dan orang lain. Rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih dalam dan luas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengarnya. Semangat kebangsaan, cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Cinta tanah air, ini merupakan cara berpikir, bersikap, bertindak, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, politik, dan bangsa. Menghargai prestasi, sikap, dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain.
bersahabat atau komunikatif, tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Cinta damai merupakan sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang, merasa aman atas kehadiran dirinya. Gemar membaca, kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. Peduli lingkungan, sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Peduli sosial merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Tanggung jawab, sikap, dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap dirinya sendiri, masyarakat, lingkungan, baik alam, sosial, dan budaya, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Norma merupakan kaidah, pedoman, acuan, atau ketentuan yang berperilaku baik bagi individu maupun kelompok dalam berinteraksi antar individu, antar kelompok, dan masyarakat saat menjalani kehidupan bersama. Keberadaan norma dalam masyarakat ini bersifat memaksa individu atau kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk. Bagi yang melanggar norma-norma tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Darmadi tahun 2020. Norma dapat digolongkan menjadi 5 macam tingkatan, yang antara lain adalah norma kesusilaan, merupakan norma yang mengatur hidup manusia yang berlaku secara umum dan bersumber dari hati nurani manusia. Norma sosial merupakan kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok, masyarakat, dan batasan wilayah tertentu. Norma akan berkembang seiring dengan kesepakatan sosial masyarakat. Sering juga disebut dengan peraturan sosial. Norma menyangkut perilaku pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosial dalam masyarakat. Norma kesopanan merupakan seperangkat aturan yang memandu tingkah laku, sikap, dan tindak tanduk manusia agar sesuai dengan kaidah sopan santun dalam pergaulan. Norma hukum adalah aturan yang dibuat bersumber dari lembaga negara yang berwenang atau oleh lembaga tertentu sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu. Pelanggaran norma berupa sanksi, denda, sampai hukuman fisik. Norma agama, aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk, pedoman hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, larangan, dan anjuran-anjuran petunjuk hidup ini atau aturan ada dalam norma agama sifatnya pasti dan tidak dapat diragukan lagi. Teknologi sekarang ini memungkinkan manusia untuk dapat berinteraksi satu sama lain melalui dunia maya tanpa harus bertemu secara fisik, dan dengan adanya teknologi membuat informasi yang didapatkan menjadi lebih cepat, lebih efisien, serta selalu terupdate setiap saat. Atas dasar tersebut perlu adanya etika yang dapat mengatur teknologi informasi. Dengan adanya etika teknologi informasi, manusia dapat melihat aturan-aturan yang tidak mutlak, namun dapat diemban sebagai pedoman bagi pekerja teknologi informasi. Ada beberapa dampak pemanfaatan teknologi yang tidak tepat, diantaranya adalah ketakutan terhadap teknologi informasi yang akan menggantikan fungsi manusia sebagai pekerja, misalkan manusia digantikan perannya oleh robot atau yang terotomatisasi. Tingkat kompleksitas setara kecepatan yang sudah tidak dapat ditangani secara manual. Ketakutan akan pengangguran dan pemindahan kerja, kurangnya tanggung jawab profesi, adanya golongan minoritas yang miskin informasi mengenai teknologi informasi. Untuk mengatasi beberapa kendala tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah, diantaranya adalah merancang sebuah teknologi yang berpusat pada manusia,
adanya dukungan dari suatu organisasi, kompleksitas dapat ditangani dengan teknologi informasi. Adanya pendidikan yang mengenalkan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kemajuan teknologi informasi. Jika adanya peningkatan pendidikan, maka akan adanya umpan balik dan imbalan yang diberikan oleh suatu organisasi. Perkembangan teknologi akan semakin meningkat, namun hal ini harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku, sehingga etika dalam profesi di bidang teknologi informasi ini dapat berjalan dengan baik. Ada 3 alasan mengapa masyarakat berminat untuk menggunakan komputer. Antara lain adalah kelenturan logika, memiliki kemampuan untuk membuat suatu aplikasi untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh programmer untuk user atau penggunanya. Faktor transformasi, memiliki kemampuan untuk bergerak dengan cepat sehingga pengguna akan menuju ke suatu tempat. Faktor tak kasat mata, memiliki kemampuan untuk menyembunyikan semua operasi internal komputer sehingga tidak ada peluang bagi penyusup atau seperti hacker atau cracker untuk menyalahgunakan operasi tersebut. Di bawah ini merupakan 10 etika komputer yang nantinya akan mengurangi dampak negatif dari penggunaan komputer menurut Pratama tahun 2018. Jangan menggunakan komputer untuk merugikan orang lain. Jangan melanggar dan mengganggu hak atau karya orang lain. Jadi ketika kita akan menggunakan suatu hak atau karya orang lain, kita sebaiknya mencantumkan sumbernya, atau mungkin pemilik karya itu bisa inputkan suatu watermark atau tanda air untuk menandakan bahwa itu adalah hak atau karya komputer tersebut. Kemudian jangan memata-matai file-file yang bukan haknya. Jangan menggunakan komputer untuk mencuri. Jangan menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu. Jangan menduplikasi atau menggunakan software tanpa membayar, atau seperti kalian melakukan menggunakan keygen atau mengcrack suatu program atau aplikasi. Kemudian langkah berikutnya yaitu jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Jadi kalau kalian ingin menggunakan komputer saudara atau komputer teman atau komputer rekan sejawat di kantor, kita harus melakukan izin terlebih dahulu. Jangan mencuri kekayaan intelektual orang lain. Mempertimbangkan konsekuensi dari program yang dibuat atau sistem komputer yang dirancang. Selalu mempertimbangkan dan menaruh respect terhadap sesama saat menggunakan komputer. Jadi ini ada tugas atau case base yang bisa kalian lakukan secara berkelompok. Seperti kita tahu ya, perubahan proses bisnis ini sangat cepat, apalagi memanfaatkan teknologi IT. Contohnya misalkan sekarang pasar-pasar tradisional sudah mulai ditinggalkan, banyak yang beralih ke marketplace yang memudahkan proses bisnis untuk penjualan dan lain sebagainya. Nah, ini kalian berikan contoh perubahan proses bisnis lainnya akibat teknologi yang melenturkan nilai etika tradisional. Untuk tiap contoh, sebutkan teknologinya, bagaimana cara kerjanya, kemudian nilai etika tradisional yang hilang itu seperti apa. Baik, sekian untuk materi hari ini. Kita akan lanjut lagi esok hari di minggu depan untuk materi selanjutnya. Pada pertemuan secara daring ini akan dibahas lebih lanjut, dan kalian akan melakukan post test untuk mengevaluasi dari video materi pembelajaran yang telah diberikan. Sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.